Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih serta anugerah yang Kau terus limpahkan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru. Dan di saat ini Tuhan mau kembali berbicara kepada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, teduhkan hati kami. Sehingga ketika Tuhan berbicara dengan lembut kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, kami boleh mendengarnya. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar daripada kebenaran firman-Mu, tapi kami juga boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi. Nah, ya. Atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan memberkati. Biarlah di tahun yang baru ini sukacita, hikmat dan damai sejahtera pada Tuhan terus boleh menyertai dan memampukan kita menjalani tahun yang baru ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ini. Kunci pertumbuhan adalah relasi yang intensional. Ya. Sebelum lebih jauh masuk di dalam perenungan, saya ingin mengajak kita melihat sebuah klip. Klip tentang simulasi membangun rumah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari klip ini saya mengajak untuk setiap kita boleh melihat bahwa sebuah bangunan, sebuah rumah dapat berdiri dengan baik dan megah itu karena ada dasar atau struktur dasar, struktur bawah dari bangunan tersebut. Dengan kata lain ada fondasinya. Karena tanpa fondasi atau tanpa dasar struktur bawah yang kuat dan dalam, maka pilar-pilar daripada bangunan tersebut tidak akan dapat berdiri dengan kuat dan bangunan tersebut akan roboh. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita ada struktur dasar. Ya. Apa struktur dasar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Kehidupan penyembahan kita, relasi kita dengan Tuhan, disiplin rohani kita. Dalam saat teduh, dalam doa, juga kita ada ibadah yang kita ikuti. Itu semua struktur dasar di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan juga kehidupan saudara-saudara sekalian. Itu struktur dasar. Kemudian kita juga punya pilar penyangga, yaitu waktu di mana kita boleh bersama kelompok kecil kita, komunitas kita sebagai orang percaya, dan juga waktu bersama dengan keluarga kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan kita juga punya wajah bangunan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita yang dapat dilihat oleh orang banyak. Mungkin itu jabatan kita, mungkin itu harta kita, kepemilikan kita, target atau goal yang akan kita capai di dalam kehidupan kita. Itu wajah daripada bangunan kehidupan saya dan juga saudara-saudaraku sekalian. Namun kalau kita boleh jujur, ya, kita lebih suka atau lebih tertarik
terfokus kepada wajah bangunan di dalam kehidupan kita. Kita lebih tertarik kepada hal yang tampak luar yang dapat dilihat oleh orang banyak. Dan kita berbangga hati, bersenang hati bila mendapat pujian atas hal tersebut. Kehidupan kita, kehidupan kekristenan yang nampak kokoh, tapi sebenarnya rapuh. Kelihatannya solid, tapi sebenarnya labil. Itulah kehidupan saya dan juga kehidupan saudara-saudara sekalian. Ketika kita berfokus kepada hal yang tampak luar, kelihatannya kuat, tapi sebenarnya rapuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak kita tidak hanya berfokus kepada wajah bangunan yang tampak luar. Tapi mari kita memperhatikan pilar-pilar penyangga kehidupan kita. Waktu kita boleh bersama keluarga kita. Waktu kita bersama dengan komunitas kita. Kelompok kecil kita. Adakah kita sudah menanam dengan kuat pilar-pilar penyangga kehidupan kita? Adakah kesengajaan, intensional itu untuk membangun hubungan dalam hal ini? Membangun hubungan dengan anggota keluarga kita. Dengan kelompok kecil kita. Bukan hanya karena kita ketemu di gereja. Gak sengaja, tidak direncanakan. Bukan. Tapi mari kita membangun dengan sebuah semangat sengaja. Di mana kita mau mengambil waktu. Katakan dengan kelompok kecil kita di gereja. Kita mau mengambil waktu dengan teratur. Kita mau memberikan percakapan yang bukan hanya asal percakapan. Tapi percakapan yang menumbuhkan iman kita. Begitupun dengan keluarga kita. Sudahkah kita dengan sengaja mengambil waktu untuk saling memperhatikan di dalam keluarga kita? Suami dan istri, orang tua dan anak. Sudahkah kita sungguh-sungguh memperhatikan dan memberikan waktu itu? Kita membangun hubungan kita dengan sengaja. Bukan hanya asal-asal lewat begitu saja. Mungkin banyak di antara kita yang akan berkata seperti ini. Saya nggak akan bisa melakukannya. Saya sudah sibuk dengan banyak hal rutin yang saya lakukan. 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Saya sibuk kerja, saya sibuk sekolah, saya sibuk ngurus rumah, saya sibuk banyak hal lain yang saya buat. Kan, yang penting saya sudah ke gereja hari Minggu. Yang penting saya terlibat pelayanan. Keluarga saya juga kelihatannya harmonis. Orang melihat keluarga saya harmonis. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dapat dikatakan bahwa kita sering merasa bahwa kehidupan kita, saya dan saudara. Hidup kita sebagai orang Kristen sudah baik. Karena ada rutinitas, ada kronologi yang kita lakukan dari Senin sampai Minggu. Terus begitu. Bahkan sepanjang tahun kita lakukan itu dan kita merasa sudah baik. Saudara-saudaraku, namun pada pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk belajar memikirkan untuk hidup bukan hanya sekedar rutinitas. Hidup bukan hanya sekedar kronologi. Senin sampai Minggu begitu putar terus. Senin sampai Minggu. Seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang. Karena Tuhan ingin saya dan saudara memperhatikan kualitas kedalaman kehidupan kita. Tuhan gak mau kita hanya memperhatikan tampak luar daripada bangunan kehidupan kita. Mari saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan terutama di ayat yang ke-15 ini, di situ dikatakan
Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata bebal di sini di ayat yang ke-15 diartikan seperti ini. Seseorang yang menolak untuk mengikuti apa yang menjadi jalan Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini ingin mengajar saya dan juga saudara untuk sadar bahwa seringkali setiap hal yang manusia lakukan, yang kita lakukan secara rutin setiap harinya, secara kronologi, misalnya untuk meraih kekayaan, mencapai kekuasaan, mencari ketenaran, dan kehormatan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Agar semua orang dapat mengagumi diri kita. Sebagai orang yang memiliki segala-galanya. Dengan kata lain, semua tindakan rutinitas kita yang kita lakukan hanya untuk memuaskan diri sendiri, bukan Allah. Itu yang kita sadari. Karena ada pemahaman, ada konsep yang mengajarkan bahwa ketika diri sudah memiliki segala hal, maka berarti keadaan hidup sudah jauh lebih baik. Ketika sudah memiliki segalanya, maka hidup berarti lebih baik. Benarkah demikian? Ada sindrom yang mengatakan seperti ini. Wealthy but sad syndrome. Sebuah sindrom yang dialami oleh orang-orang yang memiliki harta secara berlimpah. Namun merasa kesepian dan merasa sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka mudah sedih dan depresi. Sindrom ini dialami oleh orang-orang yang bukan tidak punya uang, yang bukan tidak mempunyai harta, tetapi hartanya banyak, uangnya banyak. Segala sesuatu yang mereka mau mereka bisa beli dengan uang. Tapi dalam hatinya mereka merasakan kosong. Sehingga mereka merasa sedih dan mudah depresi. Wealthy but sad. Atau ada sindrom lain lagi, yaitu sindrom emptiness syndrome. Sindrom sarang kosong. Sindrom yang biasanya dialami atau dirasakan oleh para orang tua yang anak-anaknya sudah mulai keluar semua dari rumah. Baik itu anak-anak karena kuliah, tidak di satu kota tetapi di kota yang lain. Atau anak-anaknya sudah menikah, membentuk keluarga sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa kok kita seperti sarang kosong. Dan ada beberapa pasangan suami istri yang bertemu dengan saya dan mengatakan, Pak, saya merasa kosong nih, anak-anak udah gak ada. Anak-anak biasa diajak ngobrol. Iya, sekarang anak-anak sudah pergi, bahkan ada yang sudah menikah. Sehingga akhirnya Pak Sutri ini berkata, Pak, saya bingung ngomong apa sama suami saya. Ya. Pak, saya bingung ngomong apa sama istri saya. Ya. Udah nikah lama sih kita, tapi gak tahu apa yang mau diomongin. Ngelihatnya ya tiap hari ya dia juga gitu ya. Jadi bosen. Kadang-kadang begitu berkata. Tapi sekali lagi ini bukan di Bali. Jauh. Bukan, tenang aja bukan di Bali. Ya. Ada pasangan-pasangan suami istri yang merasa sindrom ini. Emptiness syndrome. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada dasarnya semua sindrom ini, baik itu wealthy but sad syndrome, emptiness syndrome, terjadi dan dialami oleh setiap orang karena dirinya lupa atau mengabaikan dirinya membangun relasi dengan sesama. Pak Sutri yang hanya tinggal berdua saja lupa membangun relasi. Sehingga ketika anak-anak pergi, mereka bingung mau ngomong apa. Biasanya cuma ngobrol sama anaknya. Enggak sama pasangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
Namun ada kabar baik buat saya dan juga buat saudara. Kita diajar untuk tidak hidup secara rutinitas saja. Dan mulai memperhatikan kedalaman relasi kita dengan orang lain. Dan kabar baik itu dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 berkata demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan saya dan juga saudara-saudaraku sekalian. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saya mengutip bagian akhirnya saja. And I am the worst of them. Saya yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling jahat. Tapi mari kita lihat. Mari kita lihat. Dari firman Tuhan ini, kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus sengaja atau secara intensional datang ke dunia dari surga yang mulia. Dia sengaja datang ke dunia untuk apa? Mencari kita. Sekalipun kita buruk rupa, jahat dan menjijikan, Tuhan datang untuk mencari kita. Tuhan mau mendekatkan dirinya kepada kita. Dia sengaja datang ke dunia untuk membuktikan bahwa dia menerima saya, menerima saudara-saudara sekalian. Dia datang sengaja. Dia tidak menunggu untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian berbuat baik dulu, baru dia datang. Tidak, kita jelek, kita jahat, tapi dia sengaja datang ke dalam dunia. Karena pada dasarnya kita, saya dan saudara-saudara sekalian adalah pendosa dan makhluk yang buruk di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan datang untuk melihat makhluk yang buruk ini loh. Dia sengaja datang. Tuhan Yesus sekali lagi tidak menunda waktu. Dia menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk sengaja membawa saya dan juga saudara datang kepada dia. Dekat kepada dia. Dia sengaja untuk menarik kita. Agar tidak lagi jauh, tapi dekat. Kita yang tidak pantas dikasihi, justru menerima anugerah. Kita adalah penerima anugerah. Tapi Tuhan tidak minta kita stop sampai di situ. Bukan hanya sebagai penerima anugerah, tetapi mari kita yang sudah menerima anugerah itu, yang diterima oleh Tuhan, kita boleh menjadi pemberi anugerah. Dia mau saya dan saudara sekalian menjadi pribadi-pribadi hidup dengan cara yang dia inginkan. Bukan rutinitas, tapi dia mau kita hidup seperti yang dia inginkan. Ingat, kita penerima anugerah, tapi tidak stop di situ. Kita juga didorong oleh Tuhan menjadi pemberi anugerah. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita bukan hanya penerima, tapi juga pemberi anugerah, firman Tuhan di dalam ayat 16 sampai 17, situ dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Jangan bodoh. Tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Di situ dikatakan gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Ingat, kita adalah pemberi anugerah. Tuhan minta kita melihat kepada dia. Bukan kepada diri sendiri. Bukan kepada apa yang kita mau. Tapi apa yang dia mau. Itu yang Tuhan minta. Firman Tuhan mendorong kita, mendorong saya dan juga saudara. Di tengah zaman yang semakin jahat dan gelap ini. Setiap kita diminta untuk menggunakan kesempatan yang ada di dalam hidup. Yang masih dipercaya untuk hidup dan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kalau tahun ini kita masih boleh masuk tahun yang baru.
Bukankah itu berarti Tuhan masih punya rencana buat setiap kita? Mari kita masuki tahun yang baru, ini bukan hanya sekedar kita masuki dan merayakan. Stop, tidak. Tapi biarlah menjadi suatu momen refleksi buat setiap kita, saya dan juga saudara sekalian, untuk boleh berpikir, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam tahun yang baru ini? Sudahkah di tahun yang lama, saya berjalan di jalannya Tuhan, di relnya Tuhan, di tracknya Tuhan? Atau selama ini saya justru berada di luar daripada tracknya Tuhan. Saya tidak berjalan di dalam relnya Tuhan. Karena saya hidup untuk diri saya sendiri. Pada pagi hari ini, Tuhan ingin mengingatkan setiap kita untuk kembali sadar. Tuhan minta kita hidup di dalam jalannya Dia. Karena penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus mendorong saya dan juga saudara sekalian untuk menebus waktu yang ada untuk hidup bagi Dia. Tidak lagi hidup menuruti apa yang menjadi kehendak kita, tapi hidup menurut apa yang Dia kehendaki. Itu yang Tuhan minta. Kita hidup menuruti apa yang Dia mau. Sehingga waktu yang ada, kesempatan yang ada, tidak berlalu begitu saja. Tapi betul-betul kita isi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih yang Tuhan kehendaki kita lakukan di dalam kehidupan kita? Dalam hal ini, dalam hal relasi kita dengan sesama. Dalam relasi kita dengan sesama, Tuhan rindu untuk kita boleh memperbaiki relasi kita. Dalam komunitas orang percaya, Tuhan meminta kita dalam hal ini kelompok kecil nih yang ada di gereja kita. Dalam kelompok kecil, kita diminta mempraktikkan kedalaman relasi. Apa sih yang saya maksud dalam kedalaman relasi ini? Kedalaman relasi di sini membawa kita, saya dan juga saudara sekalian, belajar bukan hanya karena kita satu gereja, bukan hanya karena kita satu pelayanan, tapi ada kedalaman untuk mempraktikkan gaya hidup keserupaan dengan Kristus. Di mana kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling menumbuhkan. Itu loh yang Tuhan minta ketika kita ada di dalam kelompok kecil. Bukan sekedar ngobrol, ketemu, oh ya dia kelompok saya. Oh no. Tuhan gak minta sampai stop di situ. Tapi ada suatu kerinduan, sekali lagi kerinduan, kesengajaan. Untuk mempraktekkan gaya hidup keserupaan dengan Kristus. Ayo kita saling mengasihi, ayo kita saling memperhatikan, saling mengampuni, saling menumbuhkan. Karena ketika setiap kita masuk dalam kelompok kecil, maka kemungkinan setiap kita, saya dan saudara menghadapi gesekan, ada. Ketika kita mungkin salah bercanda di waktu yang salah, itu bisa terjadi dalam kelompok kecil, bisa. Kita ketemu di dalam kelompok kecil, kita ketemu orang yang sensi, bisa terjadi? Bisa banget. Kelompok kita ada orang yang bocor mulut, bisa. Sebuah realita yang tidak bisa kita tutupi. Bahkan mungkin di dalam kelompok kita ada orang yang menjelekan kita, tidak menghargai apa yang kita sudah buat. Di belakang dia ngomong macam-macam tentang kita, bisa terjadi? Bisa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Namun apakah hal itu menjadi suatu pembenaran untuk kita berkata, saya tidak mau ikut kelompok kecil. Lebih baik saya tidak usah ikut kelompok kecil. Karena kelompok kecil buat saya sesek. Kelompok kecil buat saya susah. Lebih baik saya mundur. Tapi saya pada pagi hari ini berkata, itu tidak bisa jadi alasan untuk kita mundur dari kelompok kecil. Karena melalui kelompok kecil, kita akan mengalami pertumbuhan. Karena tolak ukur daripada seorang yang ada di dalam kelompok kecil itu adalah kedewasaan karakter. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Ketika orang mengalami gesekan, difitnah dalam kelompok kecil, mungkin orang tersebut, saya atau saudara akan baper. Kok begini sih kelompok kecil sih? Gak enak ya kelompok kecil ya. Ngapain sih ada kelompok kecil? Ini lagi gereja pakai sebulan kelompok kecil. Ngapain? Udah tahu bikin susah. Ngapain lagi? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat segala dinamika yang ada di dalam kelompok kecil itu sebagai sebuah proses latihan untuk kembali lagi menjadikan saya dan saudara dewasa secara rohani dan karakter. Itu loh. Jadi kelompok kecil ini bukan sekedar kongko-kongko, sekedar makan-makan, bukan. Tapi belajar satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam pengalaman saya kelompok kecil, ya, saya pernah melayani kelompok kecil pemuda, kelompok kecil dewasa muda, kelompok kecil pengurus ibadah, bahkan kelompok kecil majelis. Saya menemukan pribadi-pribadi yang merasakan kesulitan untuk ikut terus di dalam kelompok kecil. Karena mereka berkata, Pak, ya tuh tadi yang seperti saya katakan, kelompok kecil itu buat saya sesek, Pak. Kelompok kecil buat saya susah hati. Ada begitu banyak kejadian sulit, kejadian yang membuat mereka kesal. Sehingga akhirnya mereka berkata, mendingan saya mundur. Mendingan saya jadi jemaat biasa aja lah. Gak usah ikut-ikut kelompok kecil, ngapain? Ya. Stres saya Pak ikut kelompok kecil Pak. Lebih baik saya mundur Pak. Saudara-saudaraku di dalam percakapan saya dengan orang-orang ini. Boleh dikatakan mereka adalah anggota saya. Saya berkata, entar dulu. Yuk tenang yuk. Kita berdoa dulu. Kita coba pikirkan ulang. Tentang keputusan untuk mundur tersebut. Dan pada akhirnya mereka membatalkan keputusan untuk mundur dan tetap mau ada di dalam lingkaran kelompok kecil. Karena kami mau melihat bahwa ketika kami mengikuti kelompok kecil, itu bukan hanya untuk mencari kesenangan. Kelompok kecil bukan untuk mencari kesenangan dan kenyamanan. Oh, saya cari orang yang menyenangkan saya. Kalau orang tidak menyenangkan saya, mungkin saya akan keluarkan dia dari kelompok saya. Saya nggak mau dia ikut kelompok saya. Orang yang menghasilkan ketidaknyamanan buat saya, lebih baik saya hindari. Saya nggak mau orang-orang tersebut ada di kelompok saya. Saya mau orang yang membuat saya nyaman dan senang. Itu bukan kelompok kecil. Saya ingin mengatakan itu bukan kelompok kecil. Kalau hanya mencari kesenangan dan kenyamanan. Karena dalam kelompok kecil, saya dan saudara belajar untuk memiliki kesetiaan dan kesediaan menanggung apapun yang terjadi. Itu loh dalam kelompok kecil. Kita belajar untuk memiliki kesetiaan dan kesediaan untuk menanggung apapun yang terjadi. Karena sekali lagi, setiap kesulitan yang diizinkan terjadi dalam interaksi di dalam kelompok kecil. Itu boleh terjadi karena punya tujuan mendewasakan kehidupan kerohanian. Bentar ada suara dari surga. Malaikatnya lupa silent. Nah, udah dibalas. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya ingin mengingatkan. Tujuan segala hal yang terjadi dalam interaksi di dalam kelompok kecil. Itu mendorong kita untuk semakin dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Sehingga kita boleh belajar dalam kelompok kecil itu. Bukan gitu-gitu aja. Semakin hari semakin dewasa. Sehingga akhirnya kita melihat Kristus dalam anggota kelompok kita. Anggota kita juga melihat Kristus di dalam kita. Sehingga Kristus yang ditinggikan di dalam kelompok kita. Bukan kita. Baik kita sebagai leader ataupun kita sebagai
anggota, bukan kita yang ditinggikan. Kristus yang ditinggikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak setiap kita dengan sengaja kita memperbaiki relasi kita di dalam kelompok kecil kita. Sehingga kelompok kecil kita terus boleh memancarkan dan menyatakan kasih Tuhan. Itu dalam kelompok kecil. Tapi Tuhan juga ingin kita memperbaiki relasi kita di dalam hal kelompok atau komunitas keluarga kita. Kita diajak untuk secara khusus di dalam momen merayakan Imlek ini. Tuhan mengajak saya dan juga saudara dengan sengaja untuk membangun relasi dengan keluarga. Di mana di dalam momen ini menjadi satu momen kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Dan di dalam tradisi Imlek, biasanya kalau malam itu kumpul ya makan. Makan-makan sama-sama. Keluarga. Tapi ada beberapa teman saya ketika momen ini ada, yang ngomong sama saya, males gue sebel sama itu. Gue gak suka sama itu. Gue gak mau ketemu dia. Ngapain sih kumpul-kumpul? Mendingan udah gue sendiri aja. Gak usah ngumpul lah. Bikin repot ngumpul itu. Gue gak cocok sama dia. Apalagi dia pernah minjem uang sama gue. Belum sampai sekarang belum dibayar-bayar Fer. Ya udah mau bagaimana? Gue gak mau ketemu. Ada orang-orang yang berkata dan bertemu saya seperti itu. Tapi mari, terlepas daripada ada permasalahan kita dengan keluarga kita, baik itu mungkin permasalahan kecil atau besar, mari belajar sebagai anak Tuhan untuk menyediakan waktu bertemu dengan keluarga kita. Apalagi ada momennya, yaitu momen Imlek. Belajar sebagai murid Kristus untuk mempraktikkan prinsip kasih Tuhan itu sendiri. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ingat, kita nih orang yang jahat, tapi terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Kita mau tunggu orang baik dulu sama kita baru kita mengasihi. Salah kaprah kita. Bukan murid Tuhan. Karena murid Tuhan, kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi bukan karena orang baik sama kita. Orang jahat sama kita juga kita mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam pengalaman relasi di dalam keluarga, saya mengambil pengalaman keluarga dari Lausanensi. Keluarga Lausanensi itu keluarga yang terus merayakan Imlek dari dulu sampai sekarang gitu ya. Karena akongnya Lausanensi itu dari Tiongkok datang ke Manado. Merantau ke Manado. Gitu ya. Dan itu menjadi sebuah tradisi sampai sekarang kembali lagi yang terus diadakan. Rayakan malam Imlek dan Imlek gitu ya. Dan Nancy biasanya kalau dulu waktu mami mertua saya masih hidup itu pasti pulang. Dia pulang sendiri, saya enggak. Dia pulang sendiri, mahal ke Manado masalahnya. Ya. Dia pulang sendiri, dia pasti merayakan Imlek bersama keluarga daripada mami mertua gitu ya. Jadi momen itu membuat Nancy beserta keluarga besarnya mengadakan persekutuan kalau boleh saya katakan di mana saling memberkati satu dengan yang lainnya. Dan puji Tuhan, ada banyak keluarga Nancy yang sudah boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada beberapa yang masih sangat keras dan memegang tradisi dan agama leluhur. Saya mau bercerita tentang kesaksian daripada almarhumah mami mertua saya. Ya, mami mertua saya anak tunggal, dia ada sepupu-sepupu yang tinggal di Manado juga. Dan mami mertua saya di dalam relasinya dengan sepupu-sepupunya yang belum percaya,
terus berdoa buat sepupu-sepupunya ini. Termasuk salah satu Apak ini ya. Ini waktu mami saya ulang tahun ke-80, Apak ini beda usianya dengan mami mertua saya almarhumah itu 10 tahun. Jadi dia sudah 90 tahun waktu itu. Ini 2019, dua-duanya sudah meninggal. Dan Apak saya ini, Apaknya Nancy ini sangat terbuka kepada Injil. Karena mami mertua saya sering berdoa buat dia. Sering ngajak ngobrol tentang siapa Tuhan. Bahkan Apak ini mau ikut acara Imlek di gereja ketika mami mertua bawa. Ya. Tapi karena anak tertua daripada Apak ini, jadi keponakan daripada mami saya, melarang untuk Apak ini bisa ke gereja, dia nggak bisa buat macam-macam. Ya. Tapi ketika dia sakit, dia selalu minta di kamarnya diputar lagu-lagu rohani. Dan ketika mami mertua saya datang, dia berdoa buat Apak ini. Sekali lagi Apak ini mau percaya dan mau mengenal Tuhan. Tapi sampai akhir hidupnya dia nggak sempat dibaptis. Karena itu anaknya melarang untuk Apak ini percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya percaya di dalam hatinya dia percaya Tuhan Yesus. Karena kesaksian mami mertua saya mengatakan setiap hari Apak ini juga mau diajak berdoa ketika dikunjungi oleh mami mertua saya. Dia sudah mendengarkan Injil. Di dalam anugerah Tuhan saya percaya Apak ini sudah mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Momen Imlek, momen waktu di mana keluarga kumpul, itu senantiasa dipergunakan oleh mami mertua untuk bicara, ngobrol dengan Apak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang memiliki keluarga yang belum percaya. Mari kita pakai momen Imlek ini untuk boleh bertemu mereka. Untuk boleh menghubungi mereka. Kalau mereka di luar kota, cobalah telepon. Tanya gimana kabarnya. Sekedar memperhatikan. Untuk membuat mereka melihat, oh ya ternyata ada orang yang masih memperhatikan saya toh. Ada orang yang masih peduli saya. Sehingga momen Imlek ini menjadi satu titik awal. Untuk di momen-momen berikutnya kita mengasihi dan menjangkau mereka. Menarik mereka untuk kenal siapa Kristus. Mari kita pakai waktu yang sudah lewat, yang terbuang. Udah tinggalin itu, sekarang waktu ke depan. Bagaimana kita membina lebih baik lagi relasi kita dengan setiap anggota keluarga kita. Kita mau dengan sengaja kontak mereka. Kita mau dengan sengaja berdoa buat mereka. Kita mau dengan sengaja intensional itu sendiri menarik mereka untuk merasakan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Ayo, saya ajak setiap kita membangun relasi yang intensional. Relasi yang dengan sengaja menguatkan dan memberkati orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Membangun relasi secara intensional, secara sengaja, itu juga ada tolak ukurnya di dalam melihat pertumbuhan dalam relasi itu. Katakanlah, selama 6 bulan terakhir ini, bagaimana relasi kita dengan saudara seiman kita? Adakah kita sudah saling menumbuhkan saudara seiman, saudara yang ada di gereja ini? Atau kita masih hidup di dalam kebencian dan pemikiran hal-hal yang jahat tentang saudara kita? Oh dia begini karena saya begitu. Oh dia begini. Di tahun yang baru ini, buang itu semua. Ambil waktu untuk sengaja. Saya ingin mengasihi saudara saya yang ada di gereja. Sekalipun dia, baik lagi kalau menurut Paroni ini bahasa Jerman, pikasebelun. Ya. Nyebelin. Bikin kesel.
Mau gak kita sengaja? Oke, saat ini saya ambil komitmen. Saya ingin mengasihi. Dia masih nyebelin? Masih. Tapi saya mau mengasihi dia. Karena itu yang Tuhan minta. Coba kita pikirkan itu. Dalam 6 bulan terakhir ini, ada gak kita di posisi itu? Itu buat saudara kita yang ada di gereja. Lalu buat keluarga kita. Ada gak orang-orang, mungkin adik kita, koko kita, cici kita. Orang tua kita bahkan mungkin yang buat kita, kenapa sih kamu buat begitu? Tapi pada momen ini, kita berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mau mengasihi dia. Dia saudara saya. Dia adalah pribadi yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga saya. Dan saya percaya ketika Tuhan tempatkan dia di tengah-tengah keluarga saya. Baik itu dia koko saya, cici saya, adik saya, orang tua saya. Tuhan punya rencana. Dan saya mau ikut rencana Tuhan. Di dalam saya mengasihi anggota keluarga saya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita memperbaiki dan menebus waktu. Dalam hal ini dalam konteks momen perayaan Imlek. Saya mendorong kita menebus waktu kita di dalam keluarga kita. Bukan hanya keluarga di sini tapi keluarga dekat kita. Orang tua kita, saudara-saudara kita. Mari kita tebus waktu. Dan kita boleh belajar untuk boleh melupakan yang lalu dan mengambil kesempatan yang ada di depan untuk memberikan yang terbaik sehingga kita tidak tenggelam di dalam kesalahan yang ada, tapi kita boleh menguatkan anggota keluarga kita yang lain. Saya mengajak kita melihat sebuah klip yang menggambarkan pribadi yang boleh memperbaiki dan menebus waktu dalam suatu keluarga karena kesalahan yang terjadi. Silakan. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, 你做咩啊，爸？ 仔，一步一步嚟，你一定得嘅。 But it's even harder not to love. "爸媽，
阿爸阿媽食飯。仔食飯。 Family. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau di momen Imlek ini, Tuhan menggerakkan hati kita untuk boleh memperbaiki relasi. Mari saat ini di hadapan Tuhan kita berkata, Tuhan, saya mau memperbaiki hubungan saya. Saya nggak mau hidup seperti apa yang saya mau. Saya hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kalau mungkin pada saat ini saya sukar untuk menerima keluarga saya. Di momen Imlek ini Tuhan lembutkan hati saya. Saya mau menerima mereka. Saya ingin mengasihi mereka. Saya ingin ada relasi yang intensional Tuhan. Sengaja menyatakan kasih Tuhan. Saya ingin menebus waktu yang sudah lalu. Waktu yang sudah lewat Tuhan. Tuhan, saya minta anugerah Tuhan itu nyata buat saya. Ingatkan saya terus Tuhan. Saya adalah penerima anugerah Tuhan. Dan di momen Imlek ini, Tuhan minta saya untuk jadi pemberi anugerah itu. Saya sudah menerima kasih Tuhan. Dan saya ingin memberikan kasih Tuhan itu. Sehingga anggota keluarga saya sungguh-sungguh Tuhan merasakan kasih Tuhan. Tuhan mampukan saya. Roh Kudus tolong saya. Saya ingin menjadi pribadi yang berbeda di tahun yang baru ini Tuhan. Sehingga mau jadi pribadi yang sama seperti tahun yang lalu. Di tahun yang baru ini. Saya ingin menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang baru. Yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang terus boleh mengalirkan kasih Tuhan. Pribadi yang dengan sengaja membangun relasi. Dengan benar. Menurut apa yang Tuhan mau. Bila firman Tuhan ini boleh mengukuhkan dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Untuk pagi hari ini kembali Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Untuk mengajar kami. Mengingatkan kami. Bahwa Tuhan rindu kami memperbaiki relasi kami. Baik dalam kelompok kecil di gereja. Ataupun dengan anggota keluarga kami. Secara khusus Tuhan dengan anggota keluarga kami. Kami rindu Tuhan. Sungguh-sungguh keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Di momen Imlek ini Tuhan tolong kami. Agar kami boleh dengan sengaja menyatakan kasih itu Tuhan. Sekalipun mungkin ada keluarga kami yang membuat kami kesal, membuat kami sedih, membuat kami marah bahkan. Tapi kami ingin Tuhan menyatakan kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami dengan sengaja kepada mereka. Secara khusus di momen Imlek ini Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu. Tuhan materaikan di dalam hati setiap kami. Ingatkan kami terus. Jika ketika kami menjalani tahun yang baru ini. Kami bukan menjalaninya seperti tahun yang lalu. Tapi kami menjalaninya dengan kekuatan yang baru. Yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak